Hey, nyo kabar bro? Di video kali ini gue akan mereview salah satu smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 10s. Kalian harus tahu kalau keluarga Redmi Note 10 itu ada 3 varian dan kalian harus bisa membedakan antara Redmi Note 10 yang biasa, Redmi Note 10s, dan Redmi Note 10 Pro. Untuk harganya juga Redmi Note 10s ini masih lebih mahal daripada Redmi Note 10 yang biasa, tapi masih lebih murah daripada Redmi Note 10 Pro. Kira-kira seperti apa ulasan gue untuk HP yang satu ini? Mari kita simak videonya dan tonton video ini sampai habis. Untuk desainnya, Redmi Note 10s mirip banget dengan Redmi Note 10 Pro. Panjang, lebar, dan tebalnya punya ukuran yang sama, termasuk letak tombol, speaker, port USB Type-C, e-airblast, dan fingerprint scanner berada pada posisi yang sama. Hanya satu perbedaan yang bisa terlihat, yaitu border lingkaran pada kamera belakang. Kalau Redmi Note 10s punya border berwarna silver atau chrome. Pada bagian layar, Redmi Note 10s membawa layar Super AMOLED dengan ukuran 6,43 inch beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60 Hz. Walau secara spesifikasi sama, tapi layar pada Redmi Note 10s terlihat punya saturasi yang sedikit lebih tinggi dibanding Redmi Note 10. Ya, memang sudah seharusnya layar Super AMOLED menyuguhkan warna-warna yang cerah dan terlihat lebih hidup. Nggak ketinggalan, layar ini juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3, plus sudah terpasang anti-gores. Sistem operasi yang digunakan sudah Android 11 dan sudah langsung mendapat antarmuka MIUI 12.5. MIUI 12.5 membawa beberapa perbedaan sekaligus peningkatan dibanding MIUI 12.0. Saat pertama kali ponsel dinyalakan, kita akan disambut dengan nada sambutan yang sebelumnya tidak ada di MIUI 12.0. Efek transisi, wallpaper, dan beberapa tampilan lainnya juga diperbarui. Xiaomi mengklaim kalau MIUI 12.5 memberikan performa yang lebih cepat dan mengkonsumsi daya lebih rendah. Sayangnya, bloatware yang dibawa masih cukup banyak. Saran gua sih begitu kalian punya HP ini, maka segera dirapikan. Hapus aplikasi nggak penting dan nonaktifkan notifikasi yang nggak kalian butuhkan. Membawa hardware komputasi tangguh untuk kelas menengah dengan dipersenjatai SoC G series tertinggi saat ini dari MediaTek, yaitu Helio G95, dengan pilihan RAM 6GB, internal memori 64GB, dan RAM 8GB, internal memori 128GB. Alasan gue pilih varian RAM 6GB adalah soal harganya, karena selisih harganya lumayan jauh, yaitu sekitar 400.000. Kalau soal RAM sih 6GB sudah cukup. Masalahnya mungkin pada internal memori yang hanya 64GB, tapi masih bisa diakali dengan menambahkan microSD yang kini harganya semakin murah. Untuk performa harian tentu sudah sangat baik, bahkan untuk main game-game populer bisa berjalan dengan lancar. Helio G95 sanggup memainkan game Genshin Impact bahkan Fortnite. Tapi berhubung gua nggak main dua game itu, maka gua cuma tes pakai game favorit gua aja, yaitu PUBG Mobile. Pada game PUBG Mobile, kita bisa memilih set grafik HDR dengan frame rate ultra untuk mendapatkan visual yang memukau. Tapi gua tidak menyarankan kalian bermain dengan set grafik ini, karena nggak butuh waktu lama, HP akan terasa panas. Sebaiknya kalian main di set grafik smooth dengan frame rate ekstrim atau smooth ultra kalau mau bermain dalam waktu yang lama. Oh iya, untuk pengguna gyroscope juga nggak perlu khawatir karena sensor gyroscope juga sudah tertanam di HP ini. Fitur lain yang nggak kalah keren adalah Redmi Note 10s juga dilengkapi dengan dual speaker stereo yang memberikan pengalaman berbeda saat mendengar musik atau menonton film. Keluaran suaranya juga cukup kencang, keren. Selain itu, buat kalian yang ngebet pengen punya fitur NFC, tenang, HP ini sudah dilengkapi dengan NFC. Lanjut kita bahas kamera. Punya kamera utama dengan resolusi maksimal 64 megapiksel lebih tinggi dibanding Redmi Note 10. Tapi untuk spesifikasi kamera lainnya masih sama dibanding dengan saudaranya itu, seperti 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Termasuk juga kamera depan masih sama dengan resolusi 13 megapiksel. Untuk HP dengan harga kurang dari 3 juta, hasil kamera baik foto dan video kamera belakang boleh diacungi jempol. Begitupun dengan kamera depan, hasil fotonya cukup bagus dengan detail yang baik. Yang aneh adalah preview yang ditampilkan terlihat berbeda dengan hasil fotonya. Preview yang ditampilkan terlihat pucat dan tidak detail, tapi setelah foto diambil, ternyata hasilnya lebih bagus dengan detail yang cukup terjaga.
Hey, yo kabar bro? Ini adalah contoh perekaman video dari Xiaomi Redmi Note 10s. Untuk perekaman video kamera depan maksimal di 1080p 30 fps. Dan sudah ada stabilisasi videonya ya. Artinya kalian bisa lihat ini lebih stabil. Belum bisa 4K, tapi untung udah ada stabilisasi video atau AIS, Electronic Image Stabilizer. Kalian bisa lihat kualitas perekaman videonya dan perekaman suaranya. Apakah terdengar dengan cukup jelas? Berikut ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 10s. Untuk perekaman video kamera belakang bisa sampai dengan 4K 30 fps. Kita juga bisa pilih 1080p 60 fps, tapi untuk bisa menggunakan stabilisasinya atau stabilizernya, kita hanya bisa pilih di 720p 30 fps atau 1080p 30 fps. Kalian bisa lihat perekaman videonya apakah stabil, apakah gambar yang ditampilkan cukup baik, dan perekaman suaranya apakah terdengar dengan jelas. Membawa baterai 5000 mAh cukup untuk gua dari pagi ketemu pagi lagi. Saat bermain game terasa lebih boros dibanding smartphone lain dengan baterai yang sama dan harga yang sekelas. Tapi itu wajar karena penggunaan Helio G95 yang lebih bertenaga dan layar Full HD Plus Super AMOLED yang relatif akan jadi lebih boros saat bermain game. Redmi Note 10s dibekali kemampuan fast charging 33 Watt termasuk charger yang diberikan di dalam boxnya. Diisi ulang dengan keadaan smartphone mati dari baterai 0% sampai 100% memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Kesimpulannya, Xiaomi Redmi Note 10s punya layar mewah, performa gagah dengan fitur melimpah. Untuk harga 2,8 jutaan, HP ini sudah termasuk murah. Kalaupun mau dicari kekurangannya, paling refresh rate layar yang masih 60 Hz, walau gue pribadi nggak keberatan dengan refresh rate segitu. Terus bloatware dan notifikasi yang mengganggu menuntut kita untuk sedikit mengatur sana-sini agar lebih rapi dan nyaman digunakan. Itu dia review gua untuk Xiaomi Redmi Note 10s. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu kalian sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Dengan gua Al dari Nyokabar Gadget, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.